Pemirsa, setelah heboh perang kata-kata dan saling sindir di sosial media antara Nikita Mirzani dengan suaminya, Antonio Dedola, artis sensasional dan kontroversial yang biasa dipanggil Nyai itu, akhirnya buka suara terkait permasalahannya dengan Antonio. Di hadapan awak media yang mewawancarainya di rumahnya di kawasan Petukangan, Kebayoran Lama, kemarin malam, Niki menjelaskan semua duduk permasalahan yang terjadi antara dirinya dengan pria bule berkeluarga negaraan Jerman itu, hingga membuat Antoni memilih hengkang secara diam-diam dari rumah Niki di pagi buta. Niki menceritakan awal mula sebelum dirinya berantem hebat dengan Antonio. Terus, habis itu kan saya bilang, saya kaget pas bangun tidur, sekitar jam 8 saya bangun tidur, saya bikin jus seperti biasa untuk anak-anak, untuk dia, saya bikin omelet untuk sarapan, ya kan. Terus saya tanya Teh Ati, Bapak mana? Nggak tahu, karena pintu pagar ini terbuka, katanya nggak tertutup. Saya pikir dia pergi lari pagi gitu, kan nanti dia balik lagi. Ternyata setelah saya tunggu, kok nggak pulang-pulang. Terus saya ngecek handphone, kalau lagi tidur kan biasanya handphone saya matiin gitu. Terus pas saya cek ada WhatsApp dia bilang, Amor, my love, I'm sorry, I have to go, bla bla bla. I love you so much, I love you kids, but after we have fight gitu kan, minggu yang lalu. Berarti sekarang udah hampir 2 minggu yang lalu lah kita berantem hebat gitu kan. Terus dia butuh waktu, katanya dia butuh space gitu kan. Padahal waktu itu saya yang minta butuh space, tapi dia tidak izinkan saya pergi ke Swiss waktu itu kan. Tapi akhirnya dia pergi diam-diam. Sebetulnya dia pergi diam-diam pun tidak ada masalah buat saya gitu ya. Karena kan dia laki-laki dewasa, 33 tahun gitu kan. Dia mau pergi kemana saja pun terserah gitu. Cuman yang saya nggak habis pikir kenapa harus diam-diam itu pertama. Karena saat habis berantem, terus dia nganterin anak saya ke London, 3 hari pulang, kita baikan seperti layaknya suami istri. Saya sudah bilang, I say apologize, saya minta maaf karena saya sudah menampar kamu, saya tidak akan melakukan itu lagi, maafkan saya. Dia bilang iya, saya maafkan dan kamu tolong jangan ulangi. Sudah, baik tuh, boleh tanya sama orang rumah. Baik, sebaik-baiknya kita makan, kita pergi, kita nonton, kita belanja gitu kan. Terus yang saya nggak habis pikirnya lagi, gimana ya nanti dibilangnya menjelekkan, membuka aib segala macam gitu, nggak mau gitu. Karena biar bagaimanapun dia kan pernah ada di hidup saya 10 bulan loh dia tinggal di rumah saya, 10 bulan ditinggal di rumah saya. Ini yang faktanya aja ya, kalau mau ngejelek-jelekin tuh bukan begini ya. Kalau mau jelek-jelek tuh banyak sekali yang jeleknya, tapi saya tidak mau keluarin gitu. Allahu Akbar. Sebetulnya gue tidak mau lagi menanggapi, karena kan sudah klarifikasi di live Instagram. Kalian bisa ambil di live Instagram saya gitu kan. Kenapa saya menangis ya, karena saya tuh kan orangnya suka apa sih namanya? Bukan nge-share. Sensitif. Bukan. Perasaan. Apa-apa tuh dipendem gitu. Ngerti nggak sih? Karena pendemannya itu udah airnya udah penuh, gelasnya udah penuh, luber gitu. Seperti yang kalian tahu, saya tidak pernah menjelek-jelekan bilangnya apa ya? Belum, karena kan dia belum menceraikan saya ya. Suami saya ya, saya tidak pernah. Setiap kalian wawancara saya tidak pernah menjelekan dia. Malah netizen bilang dia, kalian juga suka tanya kan ke saya kan, nggak punya kerjaan ya suaminya ya. Kalian kan suka nanya gitu kan. Tapi kan saya balasnya, enggak kok, dia punya pekerjaan, dia punya penghasilan, walaupun dia sudah tidak jadi polisi lagi, tapi dia tetap dibayar sama pemerintah sebesar 20 juta. Saya selalu bilang begitu, saya nggak pernah ngejelekin gitu. Nah, kenapa saya menangis? Ya karena itu, gelas itu sudah tidak bisa menampung airnya lagi, makanya keluar dengan sendirinya gitu. Berarti Setelah mengetahui kalau Antonio kabur dengan membawa barang berharga dan perhiasan miliknya, membuat Niki marah dan menuduh Antoni sebagai pencuri. Tak terima dituduh mencuri barang berharga milik Niki, lewat Instastory-nya, Tony meluruskan tudingan tersebut. Nah,
gini, yang bilang mencuri itu kan bukan saya. Ya kan, yang bilang mencuri itu tidak pernah keluar dari mulut saya dan dari Instagram saya. Di Instagram saya itu saya bilang, kenapa kamu membawa tas pemberian dari papa saya? Dan kenapa kamu membawa gelang hadiah dari Kak Amel? Terus kenapa kamu membawa sweater adik saya yang ada di ruang wardrobe gitu kan, sekitar 3 atau 4 biji gitu kan. Dan itu kita nggak usah ngomongin masalah harga lah ya, karena kalian tahu sendiri gue nggak mungkin ngebeliin adik gue barang-barang yang murah gitu kan, apalagi itu sweater untuk keluar negeri gitu kan. Itu yang gue pertanyakan di Instagram gue. Bahkan di Instagram gue pun masih gue bilang, tolong jangan hujat Tony. Gue masih bilang begitu. Tapi kan persepsinya netizen ini menuduh dia adalah seorang maling, ya kan? Jadi bukan gue yang ngomong dia maling gitu, karena tidak pernah keluar dari mulut gue kata-kata maling gitu kan. Nah tiba-tiba dia langsung membalas dengan instastory. Dia bilang katanya barang-barang itu adalah pemberian dari saya. Saya juga bingung ya. Setahu saya kalau udah suami istri itu boleh pakai barang apa aja gitu kan. Suami saya juga kurang baik gitu kan, jadi mungkin miskomunikasi. Terus saat di Jogja liburan kan kayak gini nih, saya kan suka pakai gelang dari dulu banyak ya. Terus di sini biasanya saya taruh gelang satu warna hitam yang ada bandulan goldnya itu dari Kak Amel. Saya sebenarnya nggak mau ngungkit apa-apa ya, buat saya ya udahlah nggak apa-apa, itu murah bisa dibeli juga kan. Saya duduk di sebelah dia, saya bilang, baby kamu mau nggak pakai ini, pakai aja buat kamu, pakai aja buat kamu. Tapi menurut dia itu buat dia gitu loh. Tapi maksud saya pakai saja gitu loh. Tapi dia mengartikannya beda. Dan mungkin para haters ini mungkin mendm Tony seolah-olah Tony ini adalah pencuri. Sementara itu, terkait gelang yang dibawa kabur Antonio, Niki menjelaskan duduk perkaranya. Ia tidak menampik kalau pria yang dinikahi pada pertengahan Januari 2023 lalu itu memang membelikan cincin bertahta berlian. Namun Niki justru menolak keinginan Tony yang ingin membelikannya. Sementara itu, Niki ingin mendapatkan cincin bertahta berlian dengan ukuran karatnya sebanding dengan cincin yang dimilikinya. Dia ngomong, iya gue juga ada pesen cincin nih sama Dea, sama Kamel. Lihat mana cincinnya? Liatin, aduh ini mah ini mah jelek, warnanya kuning segala macam. Kalau ini kan putih tuh. Tuh, ini kan putih tuh. Kalau ini dijual mahal nih. Nah, ini putih tuh putih tuh diamondnya. Kalau yang dipilihin itu diamondnya kuning, agak kuning itu jelek. Gitu kan. Terus gue bilang gini, oh iya, gue ini masih ada cincin loh di Chopard gitu kan. Gue beli harganya 2,5 miliar. Nah, kenapa gue bisa nyicil? Karena gue itu selalu belanja di Chopard dengan harga-harga mahal. Terus ownernya bilang, ya udah nggak apa-apa, yang penting lu ambil ya cincinnya, gue kasih lu bayar 3 kali. Dia bilang gitu kan. Oh terima kasih. Nah kurang 900 juta dari 2,5 miliar, kurang 900 juta. Terus gue tanya gini, baby boleh nggak baby cincin kawinnya ini aja? Ini bagus loh gambarnya, kayak hati gitu. Terus di sini ada diamond semua. Tapi bener ya ini cincin kawinnya dari aku. Iya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, ini dari kamu. Anggap aja ini dari kamu. Nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Yang penting kamu ambilin gitu. Nggak enak karena ini bulan ini tanggal berapa sih? Ini udah Mei ya? Mei ini gue ke Swiss untuk ngambil cincin. Mei ini gue ke Swiss untuk ngambil cincin. Udah dibayar memang sama dia 700 juta dan gue bayar lagi 200 juta karena kan kurang 900 kan. Udah, ternyata setelah itu, ya itu yang berantem itu yang 2 minggu yang lalu, pas sebelum nganterin Loli. Pada kesempatan itu, Niki juga tidak menampik terkait unggahan Antonio yang memperlihatkan voice message Niki yang meminta bayaran atas hubungan yang dilakukannya. Menurut Niki, itu hanya responnya terhadap Antonio yang meminta semua uang yang telah diberikan kepada Niki, termasuk cincin seharga 1 miliar lebih yang kemudian dijadikan mahar. Uang dan barang. Tidak, justru salah, lu salah. Okay. Dia yang meminta balik. Okay. Dia yang meminta balik. Dia. Jadi gini, pas dia pergi, kan gue bilang di WhatsApp,
kenapa kamu nggak bawa pakaian kamu? Kenapa kamu membawa pakaian adik saya, tas saya? Kalau bisa kamu balikan tas itu. Bukan masalah harganya, tapi tas itu ada memorinya, ada historinya. Karena itu kan dari almarhum ayah. Ayah saya kan sudah meninggal, ya kan. Saya cuma meminta itu. Tiba-tiba dia langsung bilang gini, ya udah kalau gitu lu balikin juga semua pemberian dari gue, termasuk mas kawin. Lah kan gue bingung, kok jadi merembet kemana-mana gitu kan. Pada kesempatan tersebut, Niki juga membantah kalau dirinya melakukan kekerasan terhadap Antonio dengan melempar setrika dan telah menjelek-jelekan suaminya itu. Kendati hubungannya dengan Antonio semakin panas dan di jurang perpisahan, namun ibu 3 anak itu mengaku tetap mencintai pria yang dinikahi secara siri di Tasikmalaya 3 bulan lalu itu. Sebetulnya dia ada duit ataupun tidak ada duit, saya akan tetap mencintai dia. Karena saya tidak mencari laki-laki yang kaya raya. Saya udah pernah menikah dengan laki-laki yang kaya raya. Ternyata kan kalian tahu sendiri kan seperti apa, selingkuh, begini begitu. Saya nggak mau cari yang seperti itu. Yang saya mau adalah sederhana saja, tapi mencintai saya sepenuh hati, mencintai anak-anak saya sepenuh hati, gitu kan. Kalau soal pekerjaannya, memang Tony kan tidak ada pekerjaan sebetulnya, karena kan dia sudah retired dari kepolisian gitu. Tapi dia tetap diberikan salary dari kepolisian sebesar 20 juta setiap bulan. Tapi saya nggak tahu kenapa dia kalau mau nganterin anak saya itu nggak mau pakai supir. Nah, tapi nggak apa-apa lah, itu kan juga baik juga ya, saya nggak bilang itu salah gitu kan. Tapi sampai rumah juga ngeluh, capek, kurang tidur, akhirnya di rumah tidur aja, makan, mandi, nge-gym, kan teteh di rumah semua ada saksi gitu kan. Anggaplah saya berbohong, tapi orang di rumah saya tidak mungkin berbohong gitu. Atau anggaplah saya berbohong, tapi teman-teman di sekeliling saya atau orang-orang yang melihat pasti tidak bisa, pasti nggak akan. Kalau menerima atau tidak, ya nggak tahu ya. Namanya kan yang bisa memutarbalikkan hati itu kan Allah, ya kan? Sementara itu, rumah tangga sinetron Indah Permatasari dengan Arie Kriting juga tak kalah mencuri perhatian publik. Hal itu terkait ucapan-ucapan pedas yang kerap dilontarkan Ibunda Indah, Nursyah, yang juga ibu mertua Arie Kriting, terkait ketidaksetujuannya atas pernikahan putrinya dengan komedian itu. Ya, karena mungkin Indah sih tidak mau itu ya, respon maminya gitu barangkali. Tapi mami baik kok sama Indah. Mungkin hanya di ngomongnya doang gitu. Indah juga baik sebetulnya sama mami, hanya komunikasinya aja belum lancar ini. Namun sikap keras yang ditunjukkan Nursyah berbanding terbalik dengan sikap dan penerimaan yang ditunjukkan ayah Indah, Nasruddin. Ayah Indah justru terbuka menerima dan menyetujui pernikahan putrinya itu. Bahkan saat malam takbiran menjelang Hari Raya Idul Fitri, Indah dan Arie Kriting menyempatkan diri menemui di rumahnya. Iya, malam takbiran dia kesini, tapi pas subuh paginya itu dia berangkat ke Bau-Bau. Mami kan lagi sudah tidur baru dia datang. Sudah tidur ya, dia datang jam berapa? Jam 10 berangkat. Mami sudah tidur, jadi ketemunya paling saya dengan neneknya dengan adik-adiknya. Nasruddin tidak menampik kalau hubungan anak menantu dan ibu mertua masih tidak berjalan baik, bahkan masih berlangsung panas meski usia pernikahan Arie dan Indah sudah berjalan 2 tahun lamanya. Arie ada tapi di mobil aja dia. Iya. Mungkin karena hubungan masih belum ini. Iya, betul. Mudah-mudahan nanti baik-baik aja.
Sementara itu, sejalan dengan ayah Indah, penerimaan baik terhadap Indah dan Ari juga dilakukan keluarga Ari Kriting di kampung halaman Ari. Kedatangan Indah disambut hangat dan meriah oleh keluarga Ari. Seperti yang terlihat dalam video ini saat pasangan ini mudik ke Bau-Bau. Ini dia sampai di rumah, satu rumah lah. Ini banyak. Pas. Alhamdulillah. Dikasih. Dia pas sih. Dikasih. Pas. Entah sampai kapan Ibunda Indah, Nursyah terus bersikap keras terhadap anak dan menantunya itu, buntut dari ketidaksetujuan putrinya menikah dengan pria pilihannya. Semoga saja waktu akan merubah sikap dan pikiran Nursyah yang selama ini selalu berseberangan. Iya, maksudnya dijalani aja, nanti suatu saat nanti akan baik.